Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman trader di BMA dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini baru saya sempatkan lagi saya update video ya, karena beberapa kali banyak teman-teman yang akhirnya pengen belajar dan saya fokus kemarin di teman-teman yang sudah ikut private mentoring. Jadi harus mendetailkan secara lengkap dari struktur BBMA, dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah ada waktu untuk mengupdate eh, video ya, mengupdate konten video yang ada di channel saya. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu untuk pergerakan BTC ya. Sebelumnya saya sudah pernah membuat konten untuk menganalisa BTC bahwa tempat terbaiknya adalah order di 70 ribuan, dan kemarin akhirnya harga juga sempat drop sampai di 76.000. Kemudian apakah sekarang posisi BTC akan terus naik atau melanjutkan penurunannya, kita akan bahas. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, silakan bantu support dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan logo loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel Trader 20 Pips Community. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mumpung di malam hari, kita ngopi dulu guys, sambil sebat dua bat ya. Oke, kita mulai. Kita akan analisa dari time frame besar terlebih dahulu dengan menganalisa time frame besar. Kita nanti akan memiliki roadmap yang cukup luas gitu ya. Kalau kita lihat pergerakan tren besarnya pada monthly secara time frame besar, kondisinya saat ini adalah zone zero loss ya. Kondisi zone zero loss ini sempat ada momentum, kemudian re-entry-nya diambil, dilanjutkan lagi dengan momentum, dan saat ini sedang masuk ke fase re-entry. Apakah re-entry ini akan valid? Kita akan bedah ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini mungkin ada rencana untuk membeli Bitcoin untuk di hold, silakan bisa pertimbangkan. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk zona re-entry-nya, karena di sini sudah terjadi dua kali re-entry teman-teman ya. Apakah re-entry ini kan valid untuk melanjutkan kenaikannya atau ternyata dia akan drop kembali ya. Kalau secara time frame besar, kita di sini sudah ada momentum dibarengi dengan ekstrim, sudah ada candle reverse, candle retest, dan saat ini candle membentuk TP wajibnya, dan di sini membentuk MHV. Maka zona yang harus teman-teman waspadai adalah resisten terakhir, karena ketika ini nanti di break, maka akan membentuk MHV yang kedua, atau ketika candle ini break menjadi momentum, maka perjalanan untuk BTC ini akan sangat jauh ya, cukup jauh. Kalau kita ukur dari Fibonacci-nya, kita ukur sebentar, perjalanannya lumayan ya. Oke, kurang lebih target satu cycle-nya ada di 160.000 US dollar ya, 160.414 US dollar. Jadi BTC akan kenaikannya cukup signifikan nanti ketika di fase ini TP2 ini belum tercapai. Jadi fase pertama akan mencapai ke TP2 ya. Jadi kalau kondisi reentry ini akan valid, maka dia akan mengejar ke TP2, dan pastikan ketika mencapai TP2 apakah ini menjadi momentum atau tidak. Ketika akan menjadi momentum, maka akan ada reentry yang kemudian melanjutkan ke TP3, dan nanti pastikan di TP3 ini apakah dia membuat momentum atau ternyata membuat MHV. Ketika membuat MHV, maka penurunannya dia akan kembali ke zona resisten become support, yang kemudian ditentukan lagi dengan arah re-entry-nya dan melanjutkan ke satu cycle Fibonacci di level 4,618 atau di harga kisaran 160.000 US dollar ya. Ini untuk di monthly secara
garis besarnya seperti itu. Dan kita akan detailkan apakah zona re-entry ini akan valid. Kita akan turun konfirmasi ke time frame weekly. Di time frame weekly di sini sudah ada penolakan di zona MA50, yang artinya harga masih belum mampu untuk melanjutkan penurunannya. Di weekly akan melakukan penurunan, dia akan meretest zona MA510 high karena di sini sudah ada CSAK sell, maka akan ada re-entry sell. Maka di sini ketika zona re-entry sell ini divalidasi dan confirm dia akan melakukan penurunan, maka targetnya dia akan meretest satu kali lagi zona low BB ya, zona low BB ini. Akan tetapi perlu diwaspadai teman-teman, ketika low BB ini nanti ternyata membuat momentum, maka perjalanan akan kembali turun ya. Itu skema pertama. Skema keduanya adalah ketika ini CSAK dan kemudian re-entry-nya ini tidak valid ya, re-entry-nya ini tidak valid, maka dia akan break menjadi CSAK continuation yang kemudian melakukan re-entry dan targetnya ada di top BB, yaitu meretest zona MHV kembali. Ya, ini skemanya. Tetapi ketika nanti top BB ini mampu di break menjadi momentum, maka akan ada re-entry dan continuation. Ya, ini untuk di weekly. Sekarang kita akan lihat apakah re-entry monthly tersebut valid atau tidak. Di time frame kedua sudah ada rejection dari MA50 karena dia akan merespon zona MA510 high-nya karena di sini sudah ada CSAK sell. Kemudian kita turunkan ke time frame daily. Di daily saat ini sudah terbentuk full stacker, ada extreme, TP wajib, MHV, kemudian CSAK, sehingga saya memprediksikan untuk BTC target awalnya dia minimal adalah di MA50 ini, sorry, di MA50 di sini, atau nanti maksimalnya adalah di top BB. Karena di zona ini adalah zona dari re-entry weekly ya, berada di zona MA510 high yang akan merespon CSAK sell-nya. Sehingga perlu diwaspadai teman-teman ketika nanti daily ini tidak mampu membuat momentum, trennya juga masih turun, maka skemanya adalah dia reject, kemudian dia drop ya, kemudian dia drop membuat CSAK yang kedua re-entry dan targetnya di low BB atau akan merespon zona MHV-nya. Merespon zona MHV di sini. Akan tetapi ketika dia akan menjadi momentum, maka kelanjutan penurunan akan dilanjutkan ya. Sehingga akan ada re-entry dan kemudian lanjut. Secara garis besarnya dari daily ini, karena hari ini adalah hari Rabu ya, jadi tutupnya hari Minggu, masih kami Jumat, Sabtu, Minggu masih ada 4 hari lagi. Target daily untuk naik minimal ke MA50 atau ke top BB. Tetapi konsekuensinya adalah apakah dia langsung naik menjemput MA50 dan top BB atau dia retrace dulu untuk meretest atau menjemput zona re-entry dari low-nya ini ya, malo-nya ini, MA510 low baru akan naik. Kita nanti akan lihat saja. Tapi paling tidak teman-teman sudah punya gambaran. Sekarang kalau kita misalkan mau melihat kondisi di time frame kecilnya, H4-nya seperti apa. Saat ini di H4 itu sudah terbentuk zone zero loss, trennya juga sudah up. Kemudian kalau kita lihat di sini sudah ada pecah struktur ya. Nanti kita akan lihat apakah resisten ini di break. Ketika resisten ini mampu di break dan candle akan membentuk momentum, maka perjalanan akan sampai ke top BB atau ke MA50. Tetapi ketika dia baru sampai ke top BB, ya, sampai ke top BB kemudian ada candle reverse, maka dia akan melakukan penurunan. Ya, itu skemanya untuk H4. Tapi yang jelas
Di time frame H4-nya ini kondisinya masih bullish. Sedangkan daily ini sudah confirm trennya bearish. Bearishnya dia karena mau melengkapi proses perjalanan dari weekly ya, karena di weekly di sini sudah ada perubahan arah tren, targetnya dia adalah di sini, sehingga daily harusnya sampai terlebih dahulu untuk menyelesaikan tugasnya, dan kemudian H4 juga akan melakukan konfirmasi hal yang sama karena di sini sudah ada double extreme, maka perlu hati-hati di sini apakah dia akan membentuk momentum atau ternyata dia hanya akan membentuk MHV atau market hilang volume, sehingga nanti konsepnya akan seperti ini. Oke, ada ekstrim TP wajib MHV, arah re-entry, momentum re-entry, dan momentum. Oke, itu yang harus diwaspadi teman-teman. Untuk saat ini memang tempat terbaik kita adalah yang pertama ada di weekly. Kita harus melihat konfirmasinya di weekly apakah nanti ada setup untuk sell. Dan untuk daily-nya ketika mau entry buy, berarti zonanya ada di bawah, ada di sini. Ya, untuk saat ini harga masih ngambang, masih di tengah-tengah. Apakah dia mau naik langsung mencapai targetnya weekly atau tidak? Ya, kita belum bisa pastikan. Tetapi kalau dari time frame H4, ketika nanti resisten ini di break, maka dia akan melanjutkan kenaikannya paling tidak sampai ke zona top BB atau EMA 50 dari daily ya. Dan ini adalah satu zona dengan re-entry weekly. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pergerakan BTC ya. Jadi perlu hati-hati karena di sini weekly-nya sudah struktur lengkap teman-teman, ada ekstrim ya, ekstrim, PP wajib, kemudian ini MHV dilengkapi dengan arah dan saat ini akan membentuk re-entry. Setiap ada arah akan ada re-entry, kemudian dia akan retest satu kali lagi, kemungkinannya menyentuh zona low BB ataupun M50 ya. Baru nanti akan kita lihat responnya apakah berhasil membuat momentum atau ternyata dia naik lagi untuk membuat arah baru ya. Skemanya seperti itu. Jadi cukup hati-hati, harus teliti dalam menganalisa market. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Buat teman-teman yang mau join di grup edukasinya secara gratis, bisa klik link yang ada di deskripsi, atau mau mendalami BBMA secara detail bisa ikut kelas private mentoring dari Trader 20 Pips Community. See you next time and bye-bye.